puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Pada hari ini kita diberi kesehatan sama Tuhan. Kita dapat berkumpul bersama keluarga, kita dapat beribadah bersama-sama. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelum kita akan naikkan pujian. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau pada sore hari ini ya Tuhan, Engkau beri kami kesehatan ya Tuhan. Engkau pimpin kami, Engkau jaga kami ya Tuhan. Tuhan, layakkan kami ya Tuhan, untuk kami dapat beribadah ya Tuhan, untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian, kita mau katakan, dengan apa Tuhan kita dapat membalas kebaikan-Mu? Hanya dengan kemurahan-Mu, hanya dengan kami menaikkan pujian kepadamu. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup dan menyelamatkan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas, akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan lembut kita katakan, apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian lagi. Kita mau katakan, hari ini ku rasa bahagia. Amin. Semuanya Bapak Ibu, Saudara, saya undang Mbak Hin berdiri. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
Bapak Ibu, kita masih bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian lagi, kita mau katakan hidupku sekarang, aku mau persembahkan kepada Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Sebelumnya kita mau menaikkan pujian, kita mau katakan, Tuhan, selidiki hati aku, Tuhan. Selidiki hati kami ya Tuhan. Amin. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kini saatnya ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sabda firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan,
setiap sabda yang kami dengar ya Tuhan, setiap firman yang kami dengar ya Tuhan, itu dapat merema di kehidupan kami ya Tuhan, dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, Kau juga urapi ya Tuhan Bapak Pendeta Nathanael ya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu. Engkau jaga, Engkau lindungi dimanapun dia berada ya Tuhan. Engkau pakai terus ya Tuhan Bapak Pendeta Nathanael ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ucapan syukur kita yang disertai dengan perjamuan kudus, kita akan belajar tentang satu pokok yang diberi judul tetap setia. Teksnya kita ambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27, ayat 20 sampai 25. Saya tidak akan membaca sekaligus, tapi saya akan membaca bagian demi bagian supaya kita bisa mengikutinya secara baik. Saya baca untuk kita. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Apa yang kita baca, saudaraku? Sebuah catatan yang tidak biasa dari Lukas. Mengapa? Karena Lukas tiba-tiba saja mencatatkan tentang sebuah keadaan di mana semua orang putus asa. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang semuanya demikian? Jawabannya tidak, saudaraku. Mengapa tidak? Karena di dalam kapal itu ada juga rombongan hamba-hamba Tuhan yang lain yang bersama-sama dengan mereka. Itulah Paulus, Lukas, dan teman-teman sepelayanannya. Mereka harus mengantarkan Paulus untuk berlayar ke Roma. Dan perjalanan itu adalah perjalanan yang menempuh bahaya. Berulang-ulang kapal itu dihempas oleh badai. Berulang-ulang kapal itu terhempas terus-menerus, saudaraku. Sehingga mereka menulis tidak melihat matahari maupun bintang-bintang. Itu artinya perjalanan itu adalah sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah, mengapa semuanya ini terjadi, saudara-saudara? Jawabannya sederhana, saudaraku. Sebenarnya, Rasul Paulus sudah memberitahukan agar perjalanan itu tidak dilanjutkan. Kenapa, saudara-saudara? Karena Paulus sudah tahu akan ada bahaya yang mengancam. Saya baca untuk kita kalimatnya seperti ini dalam ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian-kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal ini, tetapi juga bagi nyawa kita. Ayat 11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi, Paulus sudah mengingatkan, perjalanan ini terlalu riskan untuk dilanjutkan. Kenapa? Karena ada bahaya di depan. Tetapi orang tidak percaya, saudaraku. Karena apa? Karena mereka tidak melihat tanda-tanda itu. Saya lompat ke ayat 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Sampai di situ. Mereka berpikir alam bersahabat.
Mereka berpikir semuanya akan menjadi baik. Tapi dalam ayatnya yang ke-20 kita kemudian membaca, saudara-saudara, setelah beberapa hari lamanya mereka tidak melihat matahari, tidak melihat bintang-bintang, tetapi hanya badai terus-menerus yang menghempas mereka. Akhirnya putuslah juga harapan mereka, saudara-saudara, untuk bisa selamat. Apakah seorang Paulus akan seperti itu? Mari kita lihat catatan berikutnya. Saya ajak saudara membaca sekarang ayatnya yang ke-21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdiri Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab seorang pun tidak ada di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berada di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang berada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.'" Saya berhenti dulu sampai di situ, saudara. Paulus mendapatkan penegasan bahwa ada seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberitahu bahwa semua akan tetap selamat kecuali kapal itu. Dan tentu saja menyedihkan, saudaraku, dalam situasi badai yang datang terus-menerus, tidak pernah melihat matahari, tidak pernah melihat bintang-bintang, tapi kemudian Paulus bisa membedakan ada malaikat Tuhan yang bersama-sama dengan dia di tengah-tengah situasi yang mengerikan. Kita belajar sekarang, saudara-saudara, bahwa ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah situasi sulit. Mari kita lanjut. Apa yang terjadi berikutnya, saudaraku? Saya lanjut ayat yang ke-25. "Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Kita berhenti sampai di situ, saudara. Ayat-ayat itu menunjukkan bahwa mereka pasti selamat karena ada jaminan. Mereka pasti tertolong karena akan ada penolong yang menyertai mereka. Itulah Tuhan. Apa yang kita bisa belajar dari sini, saudara-saudara? Saya menyebutnya dengan 3 hal. Untuk seseorang tetap setia, dia harus bertahan pada 3 hal, saudara. Hal yang pertama adalah jangan pernah ragu, saudara-saudara, terhadap pertolongan Tuhan atas kita. Mengapa saya sebut seperti itu, saudara-saudara? Paulus tahu, saudaraku, bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang berbahaya. Itu sebabnya tadi di ayatnya yang ke-10 dia berkata, sebaiknya kita jangan melanjutkan perjalanan. Tetapi orang tidak mendengar nasihatnya. Orang lebih percaya kepada nakhoda dan jurumudi itu. Apa boleh buat, saudaraku? Perjalanan tetap dilanjutkan. Jadi, saudara-saudara, saya mau saudara mengerti. Tetaplah percaya kepada Tuhan walaupun situasinya tidak menyenangkan, saudara-saudara. Ya, kadang kita juga kecewa, saudara-saudara, terhadap situasi, keadaan yang tidak seperti kita harapkan. Semua orang mengatakan baik. Tapi firman Tuhan berkata, berhati-hatilah
sebab engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Begitu Yakobus menulis, saudara. Itu artinya, saudara-saudara, seorang anak Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, dia harus percaya sungguh kepada Tuhan. Bukan saja tentang hari ini, tetapi juga tentang masa depannya. Karena tidak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetaplah setia dan tetaplah setia. 31 tahun bukan waktu yang pendek, saudaraku, kalau tidak mau dikatakan terlalu panjang. Perjalanan GPDI Sunter sudah melewati situasi-situasi yang sangat sulit. Dan akhirnya kita sampai hari ini pada perjalanan usia yang ke-31 tahun. Saya hanya ingin berkata, kalau Tuhan pernah menolong kita, kalau Tuhan pernah membela kita, jangan pernah takut dengan masa depan. Pegang janjinya, tetaplah setia. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, kerap kita berharap semuanya menjadi baik, saudara. Tapi tiba-tiba saja, saudaraku, terjadi sesuatu di luar kendali. Sama seperti perjalanan Paulus ini, saudara. Terjadi sesuatu di luar kendali. Badai menghempas di tengah-tengah alam yang tadinya bersahabat, tiba-tiba berubah menjadi situasi yang sangat mengerikan. Bayangkan, saudara-saudara, kalau orang sampai tidak bisa melihat matahari dan tidak bisa melihat lagi bintang-bintang, saudara-saudara. Itu berarti sepanjang waktu yang berjalan, mereka menghadapi tantangan dan tantangan. Hari ini, saudara-saudara, tidak seorang pun pernah mengira bahwa pandemi yang terjadi akan menghancurkan banyak hal. Membuat orang tidak bisa lagi mengandalkan kemampuannya sendiri. Membuat orang tidak bisa lagi bersandar kepada tempat-tempat lain atau negara-negara lain. Karena negara-negara lain pun menghadapi situasi yang sama. Orang tidak bisa lagi bersandar, saudara-saudara, pada apa yang dia miliki. Karena kondisi ekonomi sudah mulai terasa resesi, meskipun belum. Tapi tanda-tanda sudah menunjukkan ke arah itu. Beberapa negara sudah mengalami situasi sulit. Kira-kira gambarannya mirip seperti perjalanan Paulus ini, saudara. Badai menghempas berulang-ulang, membuat mereka putus harap untuk tidak bisa lagi mengharapkan adanya keselamatan. Tapi justru dalam situasi seperti itu, justru dalam keadaan seperti itu, orang ditantang. Kalau dulu Tuhan pernah menolong, maka sekarang Tuhan pasti menolong. Kalau dulu Tuhan pernah membela, maka sekarang Tuhan pasti membela. Saya baca ulang, saudara-saudara, nasihatnya Rasul Paulus seperti ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 27 tadi, saya baca ayat 22. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Dengar baik-baik, saudaraku. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, dalam situasi yang begitu menakutkan, seorang Paulus masih bisa percaya kepada Tuhan, masih bisa berharap kepada Tuhan, masih bisa setia kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Hari-hari ini, saudara-saudara, ketika kita merayakan ulang tahun yang ke-31, kita berada dalam situasi yang benar-benar tidak menguntungkan. Mungkin saudara sudah tidak bisa melihat matahari lagi, atau saudara sudah tidak bisa melihat bintang-bintang lagi. Tapi saya mau beritahu, tetaplah setia, pegang firman. Dialah jaminan masa depan kita, saudara. Karena seperti firman Tuhan berkata, justru di tengah-tengah situasi sulit, justru di tengah-tengah ketidakberdayaan, ada malaikat Tuhan yang memberitahu, Paulus,
Tidak ada seorang pun yang akan binasa dari orang yang ada di kapal ini, kecuali kapal ini. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau engkau tetap di dalam kapal, kalau engkau tetap ada dalam pelayaran ini, maka engkau bukan saja terlindung, tetapi engkau juga akan selamat dan tetap memiliki masa depan. Dengar baik-baik, saudara-saudara, saya ingin ingatkan, saudara. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita alami. Jadi, tetaplah setia, tetap berpegang pada firman-Nya. Firman yang tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang ketiga, saudaraku, yang saya ingin saudara mengerti, mengapa yang binasa harus kapalnya sedangkan orangnya tidak, saudara-saudara. Saudara-saudara, berapa banyak kita lebih menggantungkan harapan kepada apa yang ada di sekitar kita daripada kita berharap kepada Tuhan. Apalagi dalam situasi sulit begitu, saudara-saudara, seperti yang dialami Paulus, pastilah orang mengharapkan yang seperti itu. Nah, Tuhan gak mau, saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, semua akan selamat kecuali kapal ini. Seolah-olah dia mau berkata, akulah yang menyelamatkan engkau, akulah yang tetap membela engkau, akulah yang tetap melindungi engkau, akulah yang tetap menjaga engkau dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Engkau tidak bisa berharap kepada yang lain, kecuali kepadaku. Saya berdoa kepada Tuhan, kalau hari-hari ini kapal kita seperti dihempas, bahkan dihancurkan oleh Tuhan, ingat baik-baik, saudara, pengharapan pada Tuhan tidak bisa dihancurkan oleh keadaan. Bahkan ketika kapal rusak sekalipun, malaikat Tuhan berkata, aku ada bersama-sama dengan engkau. Doa saya kepada Tuhan, saudara, kita bukan saja tetap setia, tapi juga kita makin memperkuat diri. Justru dalam situasi-situasi sulit seperti inilah pengharapan kita, iman kita sandarkan kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. 3 hal yang saya mau kita belajar hari ini. Yang pertama, tidak ada seorang pun tahu tentang masa depan, saudaraku. Jadi kalau situasinya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan takut, ada Tuhan di sana. Yang kedua, saudaraku, dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, firman Tuhan berkata, tetap bertabah hati, tetap setia. Kenapa, saudara-saudara? Karena bisa jadi semua Tuhan hancurkan, semua Tuhan buat porak-poranda, supaya kita lebih banyak bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya menolong dan memberkati setiap kami. Kami tahu tidak ada seorang pun tahu tentang masa depan. Tapi kami percaya Engkaulah pemegang kendali masa depan kami. Kami bersyukur bahwa dalam situasi sulit, kami justru lebih banyak berharap kepada-Mu untuk tetap setia dan tetap setia kepadamu Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami percaya sungguh kepadamu, sehingga apapun yang terjadi atas kami, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan dan menerima pelayanan ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyi satu pujian untuk menyambut perjamuan Tuhan kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya
setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena kasih setiamu. Kami ada lagi untuk menikmati perjamuan Tuhan dalam ibadah syukur ulang tahun GPDI yang ke-31 GPDI Sunter ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, hingga pelayanan yang dikerjakan perjamuan Tuhan ini mendatangkan berkat bagi setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti, kami yang melayani, semuanya sama-sama diberkati Tuhan. Kami bersiap menikmati perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat roti di atas tangan kanan kita, saudara-saudara, dan dengarlah firman Allah yang berkata seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Yesus, mari kita makan tubuh perjamuan Tuhan. Sekarang kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita, dan dengarlah firman Allah yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Yesus, mari kita minum darah perjamuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Sepanjang waktu Engkau ada bersama-sama kami, menolong kami dan memberkati kami. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Rencana sehati, bekerja sehati, berdoa juga sehati. Di dalam membangun gerejanya Tuhan,
marilah kita bersatu. Sehati sepikiran kita di dalam Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan. Sehati sepikiran kita di dalam Tuhan. Ayo kerja sama-sama. Rencana sehati, bekerja sehati, berdoa juga sehati. Di dalam membangun gerejanya Tuhan, marilah kita bersatu. Sehati sepikiran kita di dalam Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan. Sehati sepikiran kita di dalam Tuhan. Ayo kerja sama-sama. Ayo kerja sama-sama. Selamat ulang tahun kami ucapkan, kami ucapkan, kami ucapkan. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat hari Tuhanmu. Selamat ulang tahun GPD Kristen, GPD Kristen, GPD Kristen. Selamat ulang tahun GPD Kristen. Selamat hari Tuhanmu. Selamat layani Tuhanmu. Selamat layani Tuhanmu. Tetap setia, tetap cinta. Mudah diucapkan namun sulit memperjuangkannya. Di tengah situasi yang tidak menentu dan semua serba sulit dan menakutkan, masih adakah cinta dan kesetiaan di hati kita kepada Tuhan? Hanya pribadi kita yang tahu persis dan bisa menjawabnya. Masih adakah cinta dan kesetiaan kita mengiring Dia yang sudah mengasihi dan mencintai kita dengan setia, sekalipun kita tidak setia? Di tengah keadaan dunia sekarang ini, apakah membuat kita semakin cinta dan menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita semakin jauh dan jauh dari Tuhan? Cinta dan kesetiaan harus terus dipupuk, dijaga dan dipelihara dengan komitmen yang kuat di dalam kehidupan kita. Mari kita kembali mengingat cinta dan kesetiaan Tuhan kepada saudara dan saya yang tidak pernah hilang dalam situasi apapun. Cintailah Tuhan dan setialah dengan segenap hatimu dan hidupmu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Shalom, selamat ulang tahun GPD Sunter. Selamat ulang tahun buat GPD Sunter yang ke-31 tahun. Maju terus buat GPD Sunter. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-31 GPDI Sunter. Saya berharap untuk GPDI Sunter maju terus di dalam Tuhan, tetap bersatu, tetap rajin dan tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Jangan lupa setia, teguh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat ulang tahun GPDI Sunter yang ke-31. Tuhan berkati selalu. Terima kasih. Bye. Bye bye. God bless you. Selamat ulang tahun GBD Sunter yang ke-31. Semoga jemaat GBD Sunter semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Pintoan Pangaum mengucapkan selamat ulang tahun GPDI Sunter yang ke-31. Dengan harapan kita semua tetap setia mengiring Tuhan sampai Tuhan datang. Saling menopang satu sama lain. Bergandeng tangan melayani Tuhan. Akhir kata, Orang kangen paling semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GPDI Sunter yang ke-31. Kami berharap jemaat GPDI Sunter semakin setia mengiring Tuhan dan diberkati dalam segala hal. Di masa pandemi COVID-19 ini selalu dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GPDI Sunter yang ke-31 tahun. Tetap semangat dan kuat. Setia di dalam Tuhan dan selalu takut akan Tuhan. Amin. Happy birthday GPDI Sunter. Tetap menjadi berkat di tengah situasi dunia yang tidak menentu. Melahirkan jemaat-jemaat Tuhan yang tangguh, menjadikan jemaat-jemaat yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Secara khusus buat Om Nathanael, Tante Mevan, dan pelayan-pelayan Tuhan, teruslah melayani Tuhan dengan hati bersyukur dan penuh sukacita. Bagi seluruh jemaat GPDI Sunter, tetaplah setia di dalam Tuhan. Tak tergantikan iman percaya kita kepadanya. Pada saat Tuhan Yesus datang, Dia mendapati kita tetap setia. Amin. Amin. God bless you all. Ucapkan selamat ulang tahun GPDI Sunter yang ke-31. Semoga jemaat selalu sehat dan selalu rajin dan selalu dalam lindungan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun GPDI Sunter yang ke-31. Semoga Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu Gembala, serta sidang jemaat semua selalu berada dalam lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan tetap setia di dalam Tuhan. Semangat. Amin. Selamat ulang tahun GPDI Sunter yang ke-31. Semoga menjadi gereja yang kuat, yang diberkati, bahkan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Selamat ulang tahun GPDI Sunter yang ke-31. Semoga semakin maju dan diberkati. Amin. 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 Shalom, selamat ulang tahun GPDI Sunter yang ke-31. Sekiranya semakin bertumbuh, berkembang, dan maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Untuk GPDI Sunter yang ke-31, kami mengucapkan Semoga tetap kuat dan setia dalam Tuhan. Walaupun kami sekeluarga jauh di mata, tapi tetap dekat di hati. Oke. Selamat ulang tahun GPDI Sunter yang ke-31. Bertumbuh dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo GPDI Sunter.
Sunter, selamat ulang tahun yang ke-31. Panjang umur Dan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. amin. Jemaat GPD Sunter, selamat ulang tahun. Mari kita maju bersama-sama menangkan banyak jiwa. Jangan goyah, tetap semangat. Harapannya jemaat tetap setia, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. GPDI Sunter ke-31 selalu tetap setia di dalam Tuhan dan tetap semangat di ladangnya Tuhan ya. Amin. Selamat ulang tahun untuk GPDI Sunter yang ke-31, tetap setia dalam melayani Tuhan. Amin. Ulang tahun GPDI Sunter yang ke-31. Harapan dari saya, semoga jemaat GPDI Sunter sehat-sehat semuanya ya, dan setia, rajin baca firman dan doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 kepada GPDI Sunter. Maju terus dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan tetap semangat. Selamat ulang tahun. Haleluya. Saudara-saudaraku, di hari yang berbahagia ini, saya ingin berterima kasih kepada saudara-saudara yang selama ini sudah mengambil bagian dalam pelayanan di GPDI Sunter. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi saya tahu saudara-saudara yang sudah mengambil bagian ini, saya percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Buat saudara-saudara yang belum, mari bergabung untuk bersama-sama kita melayani Tuhan. Saya tahu juga ada banyak tangan-tangan yang sudah terulur berbagi beban selama pelayanan di pandemi ini. Tuhan kiranya juga menolong dan memberkati saudara-saudara dengan limpahnya. Doa saya, saudaraku, mari kita sama-sama bergandeng tangan, kita sama-sama maju dalam situasi yang tidak menguntungkan ini. Kita tetap setia, kita tetap mengasihi Tuhan, dan kita tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Sama-sama kita berdiri sekarang, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Kita menyanyi pujian ini kembali. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami tahu kasih karunia-Mu, anugerah-Mu senantiasa limpah atas hidup kami. 31 tahun Engkau sudah bersama-sama dan memberkati GPDI Sunter, agar tetap berdiri dan ada dalam pelayanan ya Tuhan. Baik hamba-hamba-Mu, gembala, aktivis, pelayan-pelayan-Mu, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam setiap bagiannya. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang senantiasa setia bagi kami Tuhan. Itulah sebabnya tolong kami dan mampukan kami untuk terus setia meski dalam situasi yang kurang menguntungkan seperti ini. Kami percaya kesetiaan-Mu cukup
untuk memenuhi seluruh kebutuhan, seluruh keperluan, bahkan seluruh apa yang dibutuhkan oleh setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Berdoalah kami buat anak-anak-Mu, buat pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini ya Tuhan. Baik pemain musik, baik pemimpin pujian, bagian-bagian yang lain yang merekam, bahkan tim multimedia yang menyediakan segala sesuatunya. Kasih sayang-Mu turun ke atas mereka Tuhan. Berkatilah keluarga demi keluarga, bahkan pribadi demi pribadi dari jemaat GPDI Sunter ya Tuhan. Setiap tangan-tangan yang sudah terulur, Tuhan membalasnya dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang juga berulang tahun di bulan ini, Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, kami mensyukuri segala kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk juga dapat setia kepadamu ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati.